Posisikan ke kali 1 untuk elko yang besar. Oke, kita rubah ke kali 1. Kita ukur jarum bergerak dan kembali lagi ke semula. Sobat elektronika, di video kali ini kita akan membahas tentang kapasitor. Apa itu komponen kapasitor dan bagaimana cara mengukur komponen kapasitor? Yuk langsung saja kita mulai. Kapasitor adalah suatu komponen elektronika yang berfungsi menyimpan energi dan melepaskannya dengan cepat. Komponen ini sering kita jumpai di peralatan elektronika. Bentuknya bermacam-macam. Kapasitansinya diukur dengan satuan bernama farad. Mulai dari picofarad, nanofarad, dan microfarad. 1 farad sama dengan 1 juta microfarad. Dan 1 microfarad sama dengan 1000 nanofarad. Dan 1 nanofarad sama dengan 1000 picofarad. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis kapasitor yang paling umum dan perlu kita ketahui. Yang pertama ialah kapasitor keramik. Bentuknya seperti ini. Disebut kapasitor keramik karena bahan dielektriknya terbuat dari keramik. Adapun kapasitansinya berkisar dari beberapa picofarad sampai beberapa nanofarad aja. Komponen ini sangat umum digunakan hampir di semua peralatan elektronik, terutama yang berhubungan dengan frekuensi tinggi. Selanjutnya, kapasitor polister, atau yang sering disebut dengan milar, kapasitor milar. Bentuknya kayak gini ya, kayak permen. Ini juga sangat umum digunakan dan kapasitansinya pun tidak terlalu besar. Tapi biasanya lebih besar dari yang keramik tadi ya. Ini bisa berkisar dari beberapa ratus picofarad sampai lebih dari 1 microfarad. Dan ini sangat umum digunakan terutama pada perangkat-perangkat audio. Adapun pengembangan dari kapasitor ini yaitu metallized polyester film yang biasa disebut dengan MKT. Berikutnya ialah kapasitor mika. Dari namanya aja ini kita pasti tahu berarti bahan dielektriknya dari mika nih. Kapasitansinya juga tidak terlalu besar, antara beberapa PF sampai beberapa nanofarad saja. Ini sering kita jumpai di perangkat-perangkat RF ya, perangkat yang berfrekuensi tinggi, tapi nggak jarang juga sih kita jumpai di perangkat-perangkat audio. Berikutnya ialah kapasitor kertas. Berarti bahan dielektriknya dari kertas. Bentuknya juga bermacam-macam, kapasitansinya pun juga bisa mencapai beberapa microfarad ini. Selanjutnya ialah kapasitor polystyrene ya. Bahan dielektriknya polystyrene, kapasitansinya juga tidak terlalu besar, mulai dari beberapa puluh picofarad sampai beberapa ratus nanofarad. Selanjutnya kapasitor polypropylene atau MKP ya. Kapasitor ini lumayan kapasitansinya mulai dari beberapa nanofarad sampai beberapa microfarad. Dan mungkin harganya agak mahal sih. Dan selanjutnya kapasitor tantalum. Ini biar kecil-kecil kapasitansinya lumayan besar loh, mirip dengan elko. Dan memang ini sering dipakai di perangkat-perangkat kecil seperti ponsel, komputer. Sebagai ganti elko, mereka menggunakan kapasitor tantalum ini. Cuma kalau di handphone atau di PC itu yang jenis SMD. Dan ini ada polaritasnya ya, jadi nggak boleh kebalik pemasangannya, ada positif negatifnya. Jadi kalau kita mau mengganti, hendaknya diperhatikan plus minusnya, jangan sampai terbalik. Nah, kalau yang ini semua orang pasti udah tahu nih, sudah sangat umum ini. Ini namanya elko, elektrolit kondensator, ya, kondensator elektrolit. Dielektriknya ini terbuat dari kertas yang dibasahi dengan cairan elektrolit. Dan kapasitansinya sangat besar ya. Mulai dari 0,47, 0, sekian itu sampai mencapai
puluhan ribu microfarad. Dan ini sering dipakai untuk filtering ya, power supply ya, adaptor, khususnya power supply untuk power amplifier yang besar-besar. Itu banyak sekali kita jumpai elko yang kapasitansinya cukup besar ya. Dan juga ini ada polaritasnya, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik bisa rusak, bahkan bisa meledak. Memang ada sebagian elko yang non polar, tapi sebagian besar elko ada polaritasnya. Jadi jangan sampai kebalik. Dan yang ini juga sama seperti elko, cuman ini katanya sih lebih bagus ya, lebih tahan lama, lebih tahan panas, dan harganya pasti lebih mahal ya. Dan juga ada polaritasnya ya. Komponen ini sering kita jumpai pada perangkat-perangkat khususnya seperti komputer ya. Di motherboard komputer tuh biasanya menggunakan solid kapasitor seperti ini biar lebih tahan lama. Berikut ini kapasitor super. Namanya juga super, berarti lebih di atas yang lain ya. Ini kapasitansinya jauh di atas kapasitor yang lain. Kalau elko misalnya cuma paling besar puluhan ribu microfarad, tapi kalau kapasitor super ini bisa mencapai puluhan bahkan ratusan farad. Wah, bisa jadi baterai ini ya. Dan memang ada yang diaplikasikan seperti baterai. Dan satu lagi, ini adalah kapasitor variabel, berarti kapasitansinya bisa dirubah ini. Kapasitor yang nilainya tidak tetap ya. Ketika kita memutar tuasnya ini, kapasitansinya akan berubah. Dan ini ada dua macam di sini. Yang besar ini biasanya disebut dengan varco, sementara yang kecil ini trimmer juga ya. Muternya harus pakai obeng nih, tapi fungsinya sama ya, yaitu ketika diputar kapasitansinya berubah. Dan ini sering dipakai untuk sistem pentuningan ya, penalaan gelombang radio. Nah, setelah kita tahu apa itu kapasitor, kita juga harus tahu bagaimana cara mengukur kapasitor-kapasitor tersebut. Yuk kita langsung mulai mengukur satu persatu. Kita akan menggunakan multitester analog. Kita mulai dengan yang ini, kapasitor elko. Untuk mengukur elko, kita juga bisa memposisikan selektor multitesternya ke kali 1, kali 10 ya. Bahkan kali 1K juga bisa, tergantung nilai kapasitansinya. Coba kita mulai dari yang ini, yang agak besar, 10.000 microfarad. Untuk elko yang agak besar, sebaiknya posisikan selektor multitesternya ke kali 1 supaya lebih aman. Soalnya kalau kita posisikan ke kali 10, 100, apalagi ke 1K, ini nanti jarum multitesternya akan bergerak mentok banget. Jadi sebaiknya dikali 1 untuk elko yang besar. Oke, kita rubah ke kali 1. Kita ukur, pastikan elko-nya tidak dalam keadaan terisi. Jadi dibuang dulu isinya, dikosongkan. Baru kita ukur. Jarum bergerak dan kembali lagi ke semula. Kemudian kita balik. Perhatikan jarumnya bergerak dan kembali ke semula. Jika jarum bergerak terus nggak kembali, nggak balik-balik, berarti elko-nya ya sudah rusak ya, sudah bocor. Atau ketika diukur nggak bergerak sama sekali, berarti sudah mati. Baik, kita coba dengan elko yang lebih kecil. Ini ada 100 microfarad. Oke, coba 100 microfarad kita coba ukur. Iya, perhatikan jarumnya bergerak sedikit sekali ya. Kita balik. Ternyata juga bergerak sedikit dan kembali. Jadi semakin kecil kapasitansinya, gerakan jarumnya akan semakin sedikit.
Kalau memang dirasa susah banget ngebacanya, sebaiknya kita rubah ke yang lebih tinggi, ke yang lebih sensitif. Oke, coba kita rubah ke kali 10. Kita kosongkan dulu. Coba diukur. Bergerak dan kembali. Kita balik. Bergerak dan kembali ke semula. Berarti elko ini masih bekerja. Coba yang lebih kecil lagi, 1 microfarad. Kita ukur. Ternyata nggak bergerak. Apa berarti ini putus? Belum tentu. Bisa jadi ini karena terlalu kecil, maka multitesternya nggak bisa ngebaca. Kita coba naikkan. Kita rubah selektornya ke yang lebih peka ya. Kali 1K. Coba. Oke. Kosongkan lagi. Coba diukur. Iya, bergerak dan kembali. Kita balik. Bergerak dan kembali ke semula. Berarti elko ini juga masih bagus. Nah, itu tadi untuk kapasitor elko. Bagaimana dengan kapasitor yang lain? Misalnya ini kapasitor polister ya, Mylar misalnya ini ya. Untuk kapasitor yang ini kita harus langsung ke 1K karena ini kapasitansinya sangat kecil. Oke, coba kita ukur. Bergerak sedikit ya. Kita balik. Juga bergerak sedikit dan kembali. Berarti kapasitor ini masih bagus ya. Coba yang lebih kecil. Di sini ada 100 nanofarad ya, 100 N. Kita ukur. Ternyata tidak bergerak. Putus nggak ini? Belum tentu. Bisa jadi multitesternya sudah tidak sanggup membaca. Kita naikkan ke yang lebih tinggi, ke yang lebih sensitif. Kebetulan di sini ada kali 10K. Coba saya rubah ke kali 10K. Kita ukur. Bergerak dan kembali. Oke. Kita balik. Sama ya, bergerak dan kembali. Berarti kapasitor ini masih oke. Kalau yang kapasitansinya sangat kecil, di bawah ini ya, misalnya 1N atau di bawahnya misalnya, mungkin sudah nggak kebaca ya. Apalagi yang ukurannya piko kayak gini, 100P 100 PF, ini sudah nggak bisa kebaca oleh multitester analog ini ya. Coba diukur ini 100 PF 100 picofarad, nggak bergerak ya. Ini bukan berarti kapasitor ini putus ya, belum tentu. Ini disebabkan kapasitansinya terlalu kecil sehingga multitester ini sudah tidak bisa membaca. Jadi perlu alat khusus ya untuk mengukur ini ya. Atau kita bisa buat alat tambahan sebagai penguat ya, nanti kita bahas di video yang lain ya. Nah, jadi intinya multitester analog ini hanya bisa membaca kapasitor yang kapasitansinya tidak terlalu kecil, seperti kapasitor yang sudah kita ukur tadi ya.